Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman dengan NIM 0521160663, jurusan Sistem Informasi UPBJ Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas 3 mata kuliah basis data yang terdiri dari dua bagian praktikum, yaitu bagian A tentang praktikum transaksi, lalu bagian B adalah praktikum basis data terdistribusi. Kedua praktikum ini masih menggunakan studi kasus sistem informasi rumah sakit yang telah saya buat pada tugas 2 sebelumnya. Oke, kita mulai dulu ke bagian yang pertama. Nah, pertama-tama apa itu transaksi dalam basis data gitu. Transaksi adalah serangkaian operasi database yang diberlakukan sebagai suatu unit kerja, artinya semua operasi harus berhasil semua, dan jika ada yang salah atau gagal maka semua dibatalkan gitu. Jadi transaksi itu mengikuti prinsip ASID, yaitu automasi, konsistensi, isolation, dan durability gitu. Nah, di sini kita akan coba demonstrasi gitu. Di sini sudah punya skripnya. Untuk skenario pertama itu kita akan menggunakan pendaftaran pasien baru gitu ya. Karena untuk database-nya kita udah pakai yang lama. Skenario kita mau pakai yang pasien baru datang gitu ya. Nah, untuk transaction-nya bisa dilihat pada skenario yang telah saya buat. Di sini kita coba copy. Lalu kita masuk ke database yang kemarin kita buat pada tugas 2. Kita paste, lalu jalankan. Nah, ini udah berhasil ya gitu. Untuk transaksi commit-nya itu sudah berhasil juga gitu. Lalu untuk memverifikasi datanya, kita bisa melihat berdasarkan data yang diinput. Misalkan kita ambil dari sampel pasien dokternya ya. Nah, ini udah masuk gitu ya untuk datanya gitu. Berdasarkan inputannya yang tadi kita buat di transaksi gitu. Nah, udah itu untuk pasiennya sudah beres. Lalu kita akan masuk ke skenario kedua, itu tentang transaksi dengan rollback gitu. Jadi bagaimana jika di tengah-tengah transaksi yang dilakukan tadi admin menyadari ada kesalahan data, jadi kita bisa membatalkan dengan menggunakan rollback gitu ya. Ini untuk step kedua. Kita coba terus kita masuk dulu ke database-nya. Oke, ini berhasil. Tapi ada kesalahan gitu ya, maka dipanggil rollback-nya. Terus untuk memastikannya kita akan coba cek data pasiennya gitu ya. Nah, ini datanya nggak ada gitu ya, karena kita dikena rollback gitu ya. Oke, lalu setelah itu kita akan masuk ke selain commit dan rollback tadi, ada juga yang namanya save point gitu. Jadi save point itu adalah checkpoint dalam transaksi. Jadi kita bisa rollback hanya sampai checkpoint tertentu gitu, tidak perlu menekan semuanya. Karena kalau case yang tadi kan kita rollback semua prosesnya gitu. Dengan adanya save point ini, maka kita bisa melakukannya berdasarkan checkpoint itu. Contohnya, nah ini kita pakai yang subtraction. Kita coba eksekusi. Ini ya, berdasarkan di sini data pasien pendaftarannya masih ada, tapi data juga yang dibatalkan gitu. Kalau ini untuk proses ulang gitu, kita untuk verifikasinya kita bisa cek di sini. Nah, ini nggak ada ya. Terus setelah itu kita juga mau masuk untuk ke bagian oke, itu sudah, kita skip dulu aja. Ini untuk isolation level juga tadi udah masuk ke bagiannya rollback. Clean up juga itu opsional gitu ya. Kita langsung masuk ke skenario
kasus untuk yang tugas B gitu ya, tentang praktikum basis datanya terdistribusi gitu. Di sini kita akan coba jadi apa sebelumnya masuk dulu gitu ya, apa itu sistem basis data terdistribusi. Jadi basis data adalah sistem di mana data tersebar di beberapa lokasi fisik yang berbeda. Nah, di sini kita akan bikin 3 cabang gitu ya. Jadi kita coba bikin, oke, sampai sini aja ya, biar kita execute sekaligus kita balik ke database aja ya, karena kita bikin database baru. Oke, lalu kita bikin cabang kedua. Oke, kita bikin lagi. Lalu satu lagi kita bikin untuk yang regional Surabaya. Ini kita execute. Nah, kalau kita refresh itu nanti di bagian database RS ini udah ada nih 3 table, 3 database cabang gitu ya. Nah, untuk simulasinya itu seperti gimana gitu. Jadi kita akan menggunakan view gitu ya. Karena pada praktik nyatanya itu sebenarnya proses ini itu menggunakan federated engine gitu ya, atau menggunakan middleware sih biasanya gitu ya. Jadi kita misalkan di sini bisa buat di Jakarta itu kita create view gitu ya. Oke, kita buat view. Nah, ini udah ada ya view-nya. Terus ini untuk yang kita cek datanya gitu ya. Misalkan kita mau cari spesialis gitu ya. Sorry, kita pakai yang Jakarta. Nah, ini datanya dapat gitu ya. Jumlah dokternya, cabangnya, lalu spesialis yang tersedianya itu siapa aja gitu. Jadi untuk konfirmasi lagi misalkan kita mau cari total pasien per cabangnya, ini juga bisa. Nah, ini ya ada cabangnya, total pasiennya gitu. Nah, lalu mungkin sekian ya untuk presentasi tugas 3 basis data yang telah saya buat gitu ya. Jadi untuk penangkapannya mungkin ada beberapa poin tadi ya yang telah kita sampaikan gitu terkait dengan hasil itu apa, lalu start transaction, commit, rollback, save point, isolation level, serta arsitektur database multi cabang yang kita coba juga dengan menggunakan view. Kedua konsep ini sangat penting itu dalam pengembangan sistem informasi skala besar yang membutuhkan konsistensi data dan kesediaan tinggi. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan atau masukan, mungkin bisa disampaikan langsung via e-learning. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.